Ya, seperti biasa, chapter bonus novel Gunung Hua, dan terima kasih bagi kalian yang telah memberikan mimin super thanks di video sebelumnya. Pada akhirnya, ada 3 murid Gunung Hua yang sampai ke babak final, yaitu Chung Myun, Yui Sul, dan juga Jogul. Tentu saja itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Gunung Hua di masa lalu. Tapi ada satu orang yang merasa sedikit kecewa, yaitu Yeon Jung. Ia kesal karena harus bertemu melawan Chung Myun, dan ia juga sedikit iri karena Jogul bisa mencapai babak final. Di sisi lainnya, di aula tempat Gunung Hua tinggal terlihat banyak tumpukan hadiah di sana. Baekhyun yang melihat hal tersebut bahkan terkejut. Ia pun berteriak, "Apa ini?" Lalu Hyun Yong yang ada di sana pun berkata, itu adalah hadiah yang dikirimkan oleh 9 sekte dan 5 keluarga besar. Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun bertanya, "Kenapa mereka mengirimkan kami hadiah?" Dan Hyun Yong pun menjawab, "Tentu saja karena mereka ingin berteman dengan Gunung Hua." Lalu Hyun Yong pun meminta beberapa murid untuk membawa hadiah-hadiah tersebut ke ruangan para penatua. Tapi Yeon Jung masih tidak mengerti mengapa mereka mengirimkan hadiah, dan ia pun kembali bertanya alasan tersebut kepada penatua Hyun Yong. Dan lagi-lagi ia berkata, "Bukankah sudah kubilang mereka ingin berteman dengan Gunung Hua?" Lalu Yeon Jung kembali menanggapinya, "Tapi kenapa tiba-tiba? Bukankah sebelumnya mereka telah menekan kami?" Mendengar jawaban tersebut, Hyun Yong pun sedikit terdiam hingga akhirnya terdengar suara. Para bajingan itu memang sudah seperti itu sejak dahulu. Ya, suara tersebut adalah milik Chung Myun. Mereka awalnya berusaha untuk menyingkirkan underdog, tapi saat underdog akan menjadi pemenangnya, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mendekatinya. Itulah apa yang dilakukan oleh 9 dan juga 5 keluarga besar. Hadiah tersebut memang tidak memiliki nilai yang berarti bagi mereka, tapi setidaknya itulah yang harus mereka lakukan, yaitu memberikan selamat kepada Gunung Hua, seolah-olah mereka ingin menjalin hubungan. Tentu saja tidak semua sekte mengirimkan hadiah tersebut. Contohnya sekte Ujung Selatan, tentu saja karena mereka pergi lebih awal. Tapi walaupun mereka saat ini masih di sini, mereka tidak akan pernah memberikan hal tersebut kepada Gunung Hua. Lalu ada juga sekte Hainan. Mereka takut jika posisinya digantikan oleh Gunung Hua, oleh sebab itulah mereka tidak memberikan hadiah. Hal seperti ini sudah biasa terjadi bahkan di masa lalu saat Chung Myun masih menjadi Plum Blossom Sign. Bahkan hadiah datang ke Gunung Hua hampir setiap hari, dan tentunya itu karena mereka semua ingin menjalin hubungan dengan Plum Blossom Sign ataupun Gunung Hua. Mendengar penjelasan tersebut, seseorang pun berkata, "Jika tidak ingin diterima, kenapa kita tidak kembalikan saja kepada mereka?" Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun pun menanggapinya, "Untuk apa dikembalikan? Jika mereka telah memberi, maka terima saja, tidak ada ruginya." Penatua Hyun Yong juga setuju dengan perkataan Chung Myun, walaupun mungkin mereka sedikit kesal dengan sikap 9 sekte dan 5 keluarga besar sebelumnya, tapi tidak baik juga jika kita menolak pemberian. Akan tetapi ada masalah. Menurut Hyun Yong, jika mereka berpikiran seperti itu, lebih baik kita juga memberikan mereka hadiah. Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun mengangguk. Ya, itu benar. Jika kita menerima hadiah secara sepihak, mungkin itu bisa dikatakan sebagai suap. Jadi lebih baik kita juga memberikan mereka hadiah. Tapi masalahnya adalah Gunung Hua saat ini tidak memiliki apapun untuk dijadikan hadiah. Oleh sebab itulah Hyun Yong berkata untuk mencari atau memberi beberapa hal di desa terdekat. Walaupun awalnya Hyun Yong dan yang lainnya bingung terkait hadiah apa yang akan mereka belikan, untungnya ada Jogul. Sebagai anak dari seorang pedagang, tentunya ia lebih tahu terkait barang-barang yang mungkin bisa dijadikan hadiah. Dan dengan itu pula beberapa orang pun diutus untuk pergi ke desa terdekat. Pertama hanya Jogul dan juga Yeon Jung, lalu ditambah Yui Sul dan juga Baekhyun. Ada Baek Sang juga sebagai perwakilan dari aula keuangan.
Lalu setelah beberapa murid dipanggil, Chungmin pun batuk agar dirinya juga ikut disebutkan. Tapi awalnya Hyunyong ragu. Ia bahkan berkata, "Chungmin, jika aku mengirimmu, apakah kau nanti akan membuat masalah?" Dan Chungmin pun menanggapinya dengan santai, "Penatua, kapan aku membuat masalah?" Dan Hyunyong pun menanggapinya, "Aku sudah sering melihat hal tersebut." Tapi karena Chungmin terus saja memohon, akhirnya mau tidak mau Hyunyong pun juga menyebutkan Chungmin untuk ikut serta dalam rombongan tersebut. Tentu saja awalnya akan ada penolakan. Baekhyun bahkan memohon agar Chungmin tidak diikut sertakan. Tapi menurut Hyunyong lebih baik ia ikut karena kalian semua mengenal Chungmin dengan baik. Seseorang murid juga berkata kepada Baekhyun, "Senior, bukankah itu lebih baik mengajaknya? Akan lebih mengerikan jika ia ditinggal sendirian." Mendengar hal tersebut, mau tidak mau Baekhyun pun akhirnya pasrah untuk membawa Chungmin. Dan sebelum semua orang pergi, Chungmin pun berkata kepada penatua Hyunyong, "Penatua, tenang saja, aku akan memilih beberapa barang yang murah tapi nampak berguna." Mendengar perkataan tersebut, Hyunyong pun tersenyum dan berkata, "Chungmin, seperti yang diharapkan, kau sangat mengerti diriku." Dan mereka berdua pun mulai tertawa satu sama lain. Adapun Baekhyun, ia nampak terlihat frustasi dengan pemandangan tersebut. Lalu Yeonjung pun menepuknya dan berkata, "Senior, tidak apa-apa, kau juga bisa kalah." Mendengar nasihat tersebut, Baekhyun pun menanggapinya, "Aku tidak butuh dihibur oleh seseorang yang menyerah." Mendengar hal tersebut, Yeonjung hanya bisa menatap langit dan bergumam, "Sekte busuk ini, tidak bisakah kita untuk tidak saling menggigit?" Dan dengan itu pula rombongan Baekhyun pun pergi ke desa terdekat untuk membeli beberapa hadiah. Di sisi lain, di sebuah kedai di dekat Gunung Song, terlihat para pelanggan yang sedang mendiskusikan terkait kompetisi dunia murim. Tentu saja topik utamanya adalah Gunung Hua. Mereka sangat terkejut dengan potensi dan juga penampilan yang telah diperlihatkan murid-murid Gunung Hua selama pertarungan. Tidak hanya itu, 3 dari mereka bahkan memasuki babak final, yaitu Chungmin, Jogul, dan juga Yuisul. Bahkan beberapa sekte besar hanya memiliki 1 perwakilan saja di babak final. Contoh, sekte Shaolin hanya memiliki 1 orang tersisa. Begitu juga dengan Wudang. Dan bahkan keluarga Namgung yang digadang-gadang mencapai babak final, tidak ada yang tersisa dari keluarga mereka. Pada titik ini banyak yang berargumen jika mungkin saja Gunung Hua yang akan menjadi pemenangnya. Lebih tepatnya adalah naga ilahi Gunung Hua. Cara bagaimana ia mengalahkan Namgong Dwi tidak bisa dianggap enteng. Bahkan para penatua dari 9 sekte besar tidak akan bisa menjatuhkan Namgong Dwi dengan mudah, yang artinya kemungkinan besar naga ilahi Gunung Hua bisa menjadi pemenangnya. Beberapa orang setuju dengan argumen tersebut, tapi tiba-tiba salah seorang pengunjung dengan badan gemuk pun berkata, "Kalian terlalu naif. Menurutku Shaolin lah yang menang. Aku tahu jika naga ilahi Gunung Hua sangatlah hebat, tapi apakah kalian tahu alasan sebenarnya sekte Shaolin mengadakan kompetisi ini? Tentu saja bukan hanya untuk mempererat hubungan para sekte. Sekte Shaolin tidak akan mengadakan acara ini jika mereka tidak yakin atas kemenangannya. Jadi, aku sangat optimis jika Haeyeon dari Shaolin lah yang akan menjadi pemenang." Dengan adanya kubu kontra, akhirnya perdebatan pun terjadi antara kedua belah pihak yang memegang naga ilahi Gunung Hua dan juga yang memegang Haeyeon. Dan di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba
Bam! Seseorang pun mendobrak pintu dengan keras. Tampangnya sangat marah saat melihat sosok tersebut. Akhirnya semua orang pun sadar jika itu adalah Chungmyeon, naga ilahi Gunung Hua. Melihat dirinya yang sedang kesal, orang-orang pun mulai berbincang. Bukankah itu naga ilahi Gunung Hua? Oh ya, benar, itu dia. Tapi kenapa ia terlihat sangat marah? Cepat, pura-pura tidur, pura-pura tidur. Mereka tahu dari beberapa pertarungan jika Chungmyeon memiliki temperamen yang buruk dan tentu saja lebih baik untuk tidak ikut campur dengan segala urusannya. Lalu Chungmyeon pun mulai berteriak, "Pelayan!" Dan pelayan pun tiba. Lalu Chungmyeon pun meminta untuk dibawakan daging dan 5 bir sekaligus. Tapi ia juga meminta agar bir atau alkohol datang lebih awal. Mendengar pesanannya tersebut, pelayan pun mulai bergerak dengan cepat. Di lain sisi, terlihat juga sekelompok yang memasuki kedai tersebut. Mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Bukankah sudah aku bilang untuk membuka pintu dengan cara biasa? Kenapa ia selalu mendobrak? Lalu seseorang pun menanggapinya, "Senior, sabarlah, watak buruk sangat sulit untuk diubah." Ya, mereka adalah rombongan Chungmyeon, yaitu Baekhyun dan kawan-kawan. Ada satu hal kenapa Chungmyeon terlihat sangat kesal, yaitu karena beberapa desa yang mereka kunjungi sangatlah ramai dan kedai-kedai yang mereka datangi selalu saja penuh. Itulah yang membuat Chungmyeon sangat kesal. Lalu mereka pun mulai bergabung dengan meja Chungmyeon dan memesan beberapa hidangan dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.